di semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang, penguasa hari pembalasan. Hanya kepadamu kami kan menyembah dan memohon pertolonganmu. Tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus, jalan yang kau anugerahi. Ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi. Hanya kepadamu kami kan menyembah dan memohon pertolonganmu. Oh, tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus, jalan yang engkau anugerahi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ila akhiril ayah. Para pemirsa nan budiman, kita panjatkan sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menganahkan fakir miskin dan yatim piatu dalam genggaman cinta dan kasih sayang orang-orang yang mampu. Allah perintah yang demikian itu kepada kita supaya hidup kita barakah, rizki kita melimpah luah, dan kita hidup dalam sebuah kedamaian abadi, lalu di akhirat jadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul, anak yatim, dan sangat concern membela anak yatim, sangat cinta pada fuqara dan masakin. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, kali ini sang sutradara akan memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Sangat berharga pelajaran itu. Bagaimana seorang anak manusia bernama Ramadan, pekerjaannya menghisap darah orang, menyengsarakan janda-janda di kebun teh, mengambil hak-hak fakir miskin, memberikan upah yang tidak seimbang, bahkan menghisap darah, sesuatu yang amat menjijikkan buat kita ungkap. Apa akhir cerita anak manusia yang sebengis ini, sekasar ini, sezalim ini akan kita saksikan bersama-sama. Mudah-mudahan sinetron yang membungkus nilai-nilai dakwah ini akan memberikan sebuah pelajaran yang amat besar kepada kita semua. Mari saudara-saudara, kita saksikan sinetron yang apik dan indah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran berharga dari sini. Lihat tubuh saya. Tega-teganya kau membunuh saya. Jangan ganggu saya. Saya akan buat kau mati seperti saya.
Ada apa Pak sebenarnya Pak? Tolong aku takut. Apa yang Bapak takutkan? Keringat Bapak panas sekali menyentuh kulit Ibu Pak. Pak ada apa Pak? Dokter, panas dok, panas. Pak Ramdan, saya sudah memeriksa seluruh tubuh Bapak. Tapi saya tidak menemukan sedikit penyakit pun. Terus terang Pak, ini di luar kemampuan kami secara medis. Maaf, Den. Mungkin juragan kena santet ya. Pokoknya sekarang kamu cepat panggil Pak Ustadz. Cepetan. Sekarang, Den. Iya cepat. Juragan sabar, juragan. Tolong aku, tolong. Tolong aku, Bu. Bapak jangan minta tolong sama Ibu Pak. Bapak harus minta tolong sama Allah. Dokter, ambil semua uang saya. Asal saya bisa sembuh. Tolong dong. Pak Ramdan, ini bukan masalah uang. Saya berkewajiban membantu Bapak semampu saya. Tapi hasilnya Allah yang menentukan. Kita serahkan semuanya kepada Allah, Pak. Allahu Somad. Hanya kepada Allah kita berlindung. Ya Allah. Kenapa aku harus mengalami semua ini? Astagfirullahaladzim, Bapak. Pri, kamu kenapa? Kayak dikejar-kejar gitu? Hati-hati kalau naik motor. Ini Kang Dadang, saya mau ke rumah Pak Ustadz. Mau mengaji? Ah, syukur kamu mau mengaji. Biar sifat kamu nggak ketularan. Kayak juragan kamu itu. Juragan saya sekarang kan bekas juragan Kang Dadang juga. Udah ya, saya mau ke rumah Pak Ustadz. Mau saya bawa ke rumah sakit. Juragan Ramdan sakit parah. Hah? Sakit parah? Iya, sakitnya parah banget, Kang. Udah ya, saya mau ke rumah Pak Ustadz dulu. Pokoknya Kang Dadang doain juragan Ramdan ya, supaya cepat sembuh. Hati-hati ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Oh iya, Mbak Juju. Iya Kang, saya maju udah lama. Cepat atuh Kang, lapor polisi. Ada apa ini? Mayat siapa ini? Mayatnya Juju. Sepertinya mati dibunuh. Masya Allah. Siapa yang tega bunuh dia? Sabar ya Min, sebentar lagi insya Allah sembuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masuk Jufri. Silakan duduk. Iya, makasih Pak Ustadz. Ada apa rupanya Pri? Begini Pak Ustadz, saya disuruh Ibu Ramdan untuk menjemput Pak Ustadz sekarang juga ke rumah sakit. Karena kondisi juragan Ramdan sakit keras Pak. Astagfirullahaladzim. Benar kata-katamu Pri. Betul Pak, kalau bisa sekarang juga Bapak ikut saya naik motor, biar sampainya lebih cepat. Baik, baik. Min, hari ini cukup dulu ya berobatnya. Iya Pak Ustadz. Min, ucapin terima kasih sama Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ustadz. Sama-sama Mimin. Semoga kamu cepat sembuh ya. Iya. Tapi minggu depan kamu datang lagi. Karena masih ada beberapa titik di kakimu yang harus dipijit. Supaya sarafnya kembali normal dan kamu segera bisa jalan. Insya Allah Pak Ustadz. Mari Pak Ustadz. Iya, iya. Bu, saya berangkat dulu ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya. Mari Pak Ustadz. Hanya kepadamu kami kan menyembah. Ya Allah, Ti. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya sama Pak Ramdan ya, Ti. Bu Ustadz ingat tentang Pak Ramdan. Iya, Hati saya masih sakit sekali Bu rasanya. memangnya
Ada apa, Ti? Ceritanya panjang, Bu. Aduh, teteh, si Mimin kunaon? Teh, kernaon si Mimin teh? Digigit ular. Masya Allah, Mimin. Ayo kita bawa ke rumah sakit aja sekarang. Ayo. Awas, awas, awas. Ada apa ini ribut-ribut? Juragan, Mimin digigit ular. Ya terus kenapa? Aku kan bukan dokter. Kamu suruh aku ngobatin dia. Bukan Juragan, si Yati mau pinjam mobil untuk bawa anaknya ke rumah sakit. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Aduh, Den, kasihan, Den. Den, tolong Juragan. Kasihan, Dan. Bawa tuh, Dan. Ya, sudah aku bilang, aku tidak akan minjamin mobil. Titik. Kasihan, Juragan. 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 Kenapa? Digigit ular, dah. Tolong, dah. Digigit ular, dah. Dang, dang. Bawa dia. Bawa. Tolongin dia, Dang. Hei, ngapain di sini? Bubar. Kerja, 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 kerja. Mimin pingsan, Den. Saya nggak ikut, udah mau pingsan, Den. Kamu udah buruan, Den. Buruan, Den. Pikir semua pikir. Bapak ayah korban? Bukan, Dok. Saya tetangganya. Ayah Mimin sudah meninggal. Kenapa, Dok? Ada apa dengan anak saya? Bisa ular sudah menyebar di kakinya. Sebaiknya dibawa ke rumah sakit pusat untuk penanganan lebih lanjut. Yang gimana ini, Dang? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Juragan, Ambil. Saya cuma dapat segini, Juragan. Iya. Kenapa? Minggu ini gajian kalian tidak bisa penuh. Aku belum dibayar sama Tengkulak. Tapi Juragan, Tapi. Tapi apa lagi? Mimin kan keadaan lagi bahaya. Saya membutuhkan biaya. Saya ini bukan bank. Ngerti? Sana. Tapi Juragan, Sudah sana. Masih banyak yang ngantri. Tega-teganya ya Pak Ramdan. iya. Kaki Mimin sempat lumpuh. Dan kata dokter, kaki Mimin harus dipotong. Astagfirullahaladzim. Karena bisa ularnya itu bisa membuat kaki Mimin busuk. Dan Juragan tetap tidak ngasih pinjaman pada saya, Bu. Ya Allah, Ti. Sabar ya, Ti ya. Alhamdulillah, Allah menolong kami, Bu. Kaki Mimi dipijit dengan Pak Ustadz dan alhamdulillah agak membaik. Iya, Ti. Allah itu selalu memberi kemudahan pada orang-orang yang bersabar, Ti.
Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa yang sakit, Warti? Ini baru antar periksa emak. Biasa, jantungnya kumat lagi Pak Ustadz. Astagfirullahalazim. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang cepat ya, Mak. Terima kasih Pak Ustadz. Mari Pak Ustadz. Siapa yang sakit, Pri? Ramdan. Juragan Ramdan. Oh, Juragan Ramdan. Mau nengok sekalian? Enggak, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Warti, Mak. Mari. Tik, apa kamu nggak sekalian nengok bekas juraganmu itu? Apa, Mak? Warti mah nggak akan nengok. Warti mah nggak akan lakukan itu, Mak. Kenapa, Tik? Kamu teh kelihatannya dendam banget sama juragan Ramdan. Kalau Mak tahu dia itu orangnya seperti apa, dia itu keterlaluan sekali, Mak. Naon kamu teh? Aduh, mules, lapar teh. Teh, bawa makanan tuh. Lapar ya saya can sarapan. Saya nggak bawa makanan. Saya kan sudah sarapan di rumah. Tadi kan itu saya teh singkong saya dikasih anak-anak semua di rumah. Oloh, ulah gitu atuh. Ih, si teteh mah. Tak kalau sakit juragan marah lu. Iya, tapi kumaha atunya mana teboga duit lagi. Kalau nggak gini, kamu pinjam saja sama juragan tuh. Hah? Juragan? Iya. Embung, sieun. Kenapa? Terus kalau nggak dikasih kumaha? Ih, jangan nyerah begitu atuh. Ya, coba dulu. Yuk. Makanya, coba wae gitu ya. Iya, juragan teh orangnya baik. Ya udah tuh. Ya, daripada kamu minta sakit. Ya udah. Kepadamu kami kan menyembah. Permisi juragan. Ada apa kalian? Kenapa berhenti kerja? Ini saya mau pinjam uang buat beli nasi, Gan. Saya belum makan. Ini jam 2 siang. Udah mau pinjam uang. Nggak ada. Kerja lagi. Tapi, Gan, saya lapar, perut saya sakit. Kamu ini ganggu selera makanku. Maaf, Gan, maaf. Mau makan? Nih, ambil. Makan. Makan semuanya. Makan. Ambil. Ambil. Ambil semuanya. Ambil. Juragan Ramdan itu ya, Neng ya? Iya, Mak. Kalau Mas Wanto masih hidup mah, Neng teh nggak usah susah-susah kerja sama Juragan Ramdan. Man teh nggak nyangka, Neng. Itu mah nggak seberapa. Masih ada lagi kekejaman-kekejaman Juragan Ramdan yang lakukan sama Neng. Warti, Iya, Juragan. mau kemana kamu? Saya mau pulang, Juragan. Pulang bareng saya aja. Saya antar kamu. Tidak usah, Juragan. Terima kasih. Saya pulang sendiri aja. Saya bilang naik. Saya mau antar kamu sampai rumah. Tidak usah, Juragan. Permisi. Naik. Saya paling benci sama orang yang sok. Saya hanya ingin antar kamu sampai ke rumah. Apa itu salah? Iya, Juragan. Iya. Kenapa? Takut? Juragan, ini sudah malam. Saya tidak mau kalau diputar-putar seperti ini. Kasihan anak-anak saya sendirian di rumah, Juragan. Warti.
Kapan lagi kamu bisa jalan-jalan naik mobil kalau nggak sama aku? Iya, Juragan. Tapi saya ini janda. Apa kata orang? Saya tidak mau kena fitnah, Juragan. Siapa yang berani fitnah kamu? Aku bunuh dia. Tapi istri Juragan pasti sudah menunggu di rumah. Sebaiknya saya turun di sini saja ya, Juragan. Jangan, Ti. Kita kan belum melakukan apa-apa. Masya Allah, Juragan. Jangan. Jangan sok kamu, janda murahan. Saya memang miskin, tapi saya punya harga diri. Dan saya tidak mau melakukan hal yang maksiat. Jangan sok kamu. Lepaskan! Saya masih waras. Saya bukan wanita buran. Jangan sekali-kali lagi minta pekerjaan sama aku. Mau makan apa kamu sama anak-anakmu? Neng. Emak teh baru tahu. Sudahlah, Mak. Kalau Emak mau tahu mah masih banyak lagi perlakuan si Juragan Ramdan yang nyakitin hati Neng. Dia itu menganggap kalau janda itu kesepian, murahan, dan bisa diperlakukan apa saja. Sabar ya, Neng. Sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Masya Allah, Ramdan. Kenapa bisa jadi begini? Keringat saya mendidih, Pak Ustadz. Ya Allah, tangannya panas sekali. Iya, Pak Ustadz. Seluruh badan Bapak memang panas sekali. Astagfirullahaladzim. Ramdan, sakit itu adalah ujian dari Allah. Perbanyaklah beristighfar. Bertobatlah atas segala dosa, Ramdan. Badan saya rasanya seperti terbakar, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ucapkan doa, Ramdan. Allah Maha mendengar hambanya yang mengucapkan doa. Panas! Panas, Pak Ustadz. Ramdan, ikuti saya. La ilaha illallah wallahu akbar. Panas. Bu Ramdan, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi apakah ayah dan ibu Nak Ramdan ini masih hidup? Sudah meninggal, Pak Ustadz. Atau neneknya? Barangkali di antara mereka ada yang tidak ridho. Tapi Pak Ustadz, neneknya juga sudah meninggal. Bagaimana dengan tetangga dan para pekerjanya? Mungkin di antara mereka juga ada yang pernah disakiti oleh sikap Ramdan. Tolong ajak beberapa orang yang pernah dizolimi oleh Ramdan untuk datang mendoakan serta memaafkan kesalahannya. Aduh, siapa ya Pak Ustadz? Saya tidak tahu orangnya. Saya juga pernah ingat, Nak Yati dan Wati pernah mengadu kepada saya bahwasanya mereka juga pernah disakiti oleh tingkah laku dari Nak Ramdan. Astagfirullahaladzim, Bapak. Apa sih yang Bapak lakukan terhadap dua janda soleh itu, Pak? Tenang, Bu Ramdan. Nak Jufri, tolong ke tempat Nak Wati dan Yati. Ajak mereka kemari untuk sama-sama mendoakan Nak Ramdan. Iya, Pak Ustadz. Iya. Bilang kepada mereka, saya yang suruh mereka untuk datang. Baiklah, kalau begitu saya akan coba. Saya permisi dulu, Ya. Pak, Bu. Pak, sebut nama Allah, Pak. Allah Maha Penolong, Pak. Allahu Akbar. Pak, sebut nama Allah, Pak. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin namun Waalaikumsalam. Kan Jupri,
Masuk kan? Makasih. Lagi ngaji, Mimin? Iya. Maaf, Teh. Saya disuruh kesini sama Ustadz Harun. Ada apa ya? Sepertinya penting banget. Iya, saya meminta tolong kalau bisa Teteh sekarang ke rumah sakit buat bantu ngedoain Juragan Ramdan karena sedang sakit keras, Teh. Bantu ngedoain. Saya kan bukan ustazah. Bukan begitu, Teh. Maaf, kata Pak Ustadz, mungkin dulu Juragan Ramdan sering menyakiti hati Teteh. Dan mungkin dengan keikhlasan Teteh memaafkannya, Juragan Ramdan akan sembuh. Saya tidak mau. Teh, tolong, Teh. Maaf, Pri. Saya tetap tidak mau. Rasa sakit yang saya alami dengan perlakuan Juragan terhadap saya, itu masih saya teringat, Pri. Ya sudah, Teh. Kalau memang Teteh berubah pikiran, tolong tengokin Juragan Ramdan ya, Teh. Saya pamit dulu, mau ke rumah Teh Warti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak mau, Pri. Bilang tuh sama si Juragan Ramdan, saya tidak akan memaafkan dia. Iya, tapi kondisi Juragan Ramdan sedang sakit parah sekarang. Mungkin dengan maaf Teteh, sakitnya akan berkurang. Saya tidak akan memaafkan dia. Kalau ingat perbuatannya, hati saya sakit, Pri. Belum perbuatan dia yang tidak senonoh. Ya sudah, kalau gitu. Dan kalau memang Teh Warti sudah mau memaafkan Juragan Ramdan, tolong tengok dia di rumah sakit ya. Saya permisi dulu. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ti, Emak juga tahu kamu teh marah sama Juragan Ramdan. Tapi kan Juragan Ramdan juga manusia biasa. Punya banyak salah. Tapi berat, Mak. Si Juragan Ramdan teh selalu menganggap kalau janda itu murahan, gampangan. Auzubillahi min zalik, Mak. Ya sudah, sholat dulu kamu sana. Biar hatimu adem, bisa berpikiran jernih. Dengernya, Neng ya, yang bikin kita mulia di hadapan Allah bukanlah harta, Neng, bukan. Tapi kebaikan hati kita. Jadi maafkan Juragan Ramdan ya. Aduh, jangan sentuh kulitku, Bu. Lalu saya harus bagaimana dong, Pak? Ya Allah, ringankanlah sakit yang diderita oleh Ramdan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bantu aku, Bu. Cari dukun yang paling ampuh. Bayar dengan apa yang kita miliki. Dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo dong, Bu. Ayo, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana, Pri? Mana Wati dan Yati? Pak, mereka tidak mau datang ke sini, Pak. Dan juga tidak mau memaafkan. Karena mungkin mereka terlalu sakit hati dengan sikap Juragan Ramdan. Masya Allah, Ramdan, apa yang pernah kamu lakukan kepada mereka? Allah Maha Penyayang, tidak akan mungkin memberikan azab tanpa sebab. Astagfirullah. Kenapa Ibu nggak ke Juragan? Min, sebenarnya Ibu juga tidak mau ketemu dengan Juragan. Berat rasanya. Ibu kan pernah bilang sama Mimin, kalau Mimin nggak boleh benci sama siapa saja, sejahat apapun. Kok Ibu benci sama Juragan sih? Mimin, gara-gara dia kaki kamu lumpuh. Dan dia juga tidak pernah membayar hasil keringat ibu. Kata Pak Ustadz, itu sudah takdir Allah.
kenapa kaki Mimin yang digigit ular? Bukan kaki si Kokong, Bajri, ataupun Oneng. Mimin sabar kok, Bu. Mimin. Ayo, Bu, sekarang Ibu ke rumah sakit ya. Biar Mimin di rumah. Mimin gak apa-apa kok sendirian. Biarpun miskin, tapi hati Ibu baik. Subhanallah, Mimin. Ya sudah kalau gitu, Ibu ke rumah Bibi Warti dulu ya. Biar Ibu bisa ada temannya. Iya, Bu. Dan sekarang Ibu mau ganti baju dulu ya. Iya. Teh, saya emang gak mau nengok si juragan. Ti, saya juga tidak mau. Tapi kita lakukan ini karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jadi maksud Teteh kita nengok si juragan sekarang? Iya, Ti. Kita bantu dia dengan doa. Ingat, kita orang miskin. Kita tidak punya harta. Kalau kita tidak punya iman dan hati, terus kita punya apa? Yuk. Ya udah, kalau gitu Teteh tunggu di sini ya. Saya ganti baju dulu. Ya udah, buruan ya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi aghnaqihim aghlalan fahya ilal azqani fahum mu'mahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kalian mau datang. Warti, Yati, terima kasih ya kalian semua sudah mau datang. Saya mohon sekali kesembuhan doanya untuk suami saya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nak Ramdan, coba lihat siapa yang datang. Yati? Warti? Mereka adalah orang pertama yang menjengukmu saat sakit. Semoga juragan cepat sembuh. Iya, saya juga mendoakan juragan. Maafkan saya. Kami sudah memaafkan juragan. Iya kan, Teh? Iya, betul. Betul, juragan. Semoga Allah memberikan kekuatan pada juragan. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inilah bukti kebesaran Allah. Doa orang-orang yang teraniaya sangat makbul. Saya yakin Nak Ramdan makin hari makin baik. Apalagi kalau setiap orang memberikan doanya yang tulus, maka kesembuhannya akan semakin cepat. Insya Allah, Pak Ustadz. Amin. Tolong saya, Pak Ustadz. Kepadamu kami kan menyembah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Dang. Maaf, Dang, agak lama sedikit nunggunya ya. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Bagaimana keadaan Juragan Ramdan sekarang Pak Ustadz? Masih sangat berat kondisinya, Dang. Sudah 1 minggu ini dia berada dalam kondisi yang tidak menentu. Allahumma ya Allah, semoga Allah selalu memberikan kebaikan kepada Juragan Ramdan. Pak Ustadz, sebenarnya... Ada apa, Dang? Enggak, Pak Ustadz. Enggak ada apa-apa kok. Dang, jangan takut. Kalau ada yang kamu ketahui tentang Ramdan, kasih tahu dengan saya. Insya Allah, saya akan jaga amanah. Tapi saya sudah disumpah, Pak Ustadz. Saya sudah disumpah untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Ini masalah aib seseorang, Pak Ustadz. Dadang, melihat kondisi Ramdan yang sangat menyedihkan,
Kalau ada sesuatu yang Dadang ingin sampaikan kepada saya, barangkali itu bisa menjadi informasi penting yang membantu kami untuk menuntun Ramdan bertaubat. Betul bisa begitu Pak Ustadz? Insya Allah. Maka ceritakanlah pada saya. Begini Pak Ustadz, sebelum Jupri kerja sama Juragan Ramdan, saya dulu juga pernah kerja sama Juragan Ramdan selama 2 tahun. Cepat lakukan. Jangan Juragan, saya nggak berani. Bodoh, cepat. Kamu itu hanya jongos. Kamu lakukan semua perintahku. Aduh Juragan, saya nggak mau nanggung dosanya. Juju itu kan janda miskin Juragan. Seharusnya dia kita lindungi, bukan kita aniaya. Aku muak dengan omonganmu. Jangan sok alim. Ayo cepat, cepat. Ayo. Iya Juragan. Ju. Kang Dadang. Ada apa, Kang? Kamu dipanggil Juragan Ramdan? Aduh, saya ada salah apa ya, Kang? Saya kurang tahu. Kita ke sana sekarang yuk. Biarin aja, nggak usah dibawa. Ayo, ayo. Masuk. Saya mau diajak kemana, Juragan? Sebentar aja. Ayo. Dang. Kerjaan saya belum selesai, Juragan. Sudah selesai. Ayo masuk. Udah, Ju. Yuk, masuk. Ayo masuk. Maaf, Juragan. Kita mau kemana? Jangan banyak bicara. Aku butuh bantuanmu. Saya mau pulang. Saya takut, Juragan. Kita sudah sampai. Ayo turun. Kita mau kemana, Juragan? Udah ayo. Kamu benar-benar luar biasa, Ramdan. Apa benar? Kamu sudah membunuh Juju dan meminum darah. Betul, Mbah. Dadang yang jadi saksinya. Betul, Dang? Betul, Mbah. Tapi apakah benar, Mbah? Kalau meminum sedikit darah janda muda, saya akan jadi selamat dan awet muda. Iya. Kamu akan selalu awet muda dan selamat. Tidak ada satupun yang berani mengganggu kamu. Karena akan ada makhluk gaib yang selalu melindungi kamu. Kemanapun kamu pergi. Sekarang saya lebih tenang, Mbah. Aku benar-benar bangga sama kamu, Ramdan. Dan kamu, Dadang. Kalau kamu sampai membocorkan rahasia ini, kamu akan mati secara mengenaskan. Ngerti kamu? Ngerti, Mbah. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min amali syaiton wa sayyiatil ahlam.
Awas kamu, Dang. Kalau sampai orang tahu aku sudah membunuh Juju, nyawa kamu taruhannya. Juragan, saya sudah tidak tahan. Setiap malam saya selalu mimpi buruk setelah ikut juragan membunuh Juju. Kamu harus bersumpah, Dang. Kalau sampai membocorkan rahasia ini, kamu akan ikuti penjara karena kamu sudah membantu aku. Juragan kan yang memaksa saya. Saya kan tidak mau kan? Hah? Apapun yang kamu bilang, kamu sudah membantu aku. Kamu tidak akan bisa lari lagi, Dang. Dang, kamu sudah membantu melakukan perbuatan zolim. Dengan membantu Ramdan melakukan pembunuhan itu. Iya betul Pak Ustadz. Janda miskin seperti Warti, Yati, Juju, itu adalah kaum yang lemah, yang harus dilindungi, bukan malah dizolimi. Iya saya tahu Pak Ustadz. Makanya saya mau bertobat. Dulu saya mau melakukannya karena saya diancam akan dibunuh Pak Ustadz. Dadang, kamu sudah harus siap menanggung segala perbuatanmu. Kamu sudah melakukan perbuatan dosa yang besar, nak. Saya akan bertobat sampai akhir ajal tiba Pak Ustadz. Dan saya siap menghadapi apapun yang terjadi. Syukur alhamdulillah kalau kamu mau bertobat. Ramdan, kamu sudah melakukan perbuatan laknat itu, Ramdan, dengan membunuh Juju. Kamu lebih percaya kepada dukun daripada kepada Allah. Membunuh? Nggak mungkin itu Pak Ustadz, nggak mungkin. Masya Allah, Juragan. Sabar. Suamimu sudah melakukan dosa besar. Dadang, awas kamu. Kamu sudah melanggar sumpah. Dadang tidak bersalah. Dia melanggar sumpah demi kebenaran. Awas kamu, Dang. Awas kamu. La ilaha illallah wa la quwata illa billah. Ya Allah, tiada kekuatan melainkan dari Engkau, ya Allah. Sadarkanlah hambamu ini. Juragan, saya tidak tahan menyimpan rahasia terkutuk ini bertahun-tahun, Juragan. Awas kamu. Awas kamu. Bapak istighfar, Pak. Bapak istighfar, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara para pemirsa budiman, baru saja kita menyaksikan sebuah sinetron yang amat menarik, tertata rapi alur ceritanya. Saya awali tadi dengan sebuah ayat-ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan kekejaman anak manusia yang memeras darah anak manusia. Saya ulangi, saudara. Arwa'aita alladzi yukadzibu biddin. Tahukah Anda siapa yang disebut pendusta agama itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Pendusta agama itu orang Islam. Dia sholat, dia ngaji, dia berpuasa, malah umroh berulang-ulang dia lakukan. Tetapi anak yatim tidak pernah dia perhatikan kesengsaraan dan nasibnya itu. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang disebut pendusta agama itu adalah umat yang tidak pernah concern mengangkat derajat fakir miskin dari lembah yang amat hina. Seorang anak manusia digambarkan dalam sinetron ini
bukan cuma tidak membela anak yatim, bukan cuma tidak membela fakir miskin, malah dia memeras, mengisap darah, menyengsarakan orang-orang yang patut dia tolong. Apa akhir cerita? Dari kisah ini semua, manusia hidup bersama apa yang dia cintai, mati bersama apa yang dia cintai. Akhirnya, kesengsaraan juga yang dia temui menjelang ajal tiba. Hikmah apa yang dapat kita petik dalam peristiwa ini? Mari saudara-saudara, kalau ada harta, harta kita manfaatkan buat ibadah. Kita tolong si fakir, si miskin, si yatim, si piatu. Cinta Allah akan mengalir kepada orang-orang yang punya sibghah, punya identity, punya kepribadian semacam itu. Pelajaran inilah yang akan ditanamkan kepada kita bersama, dan semoga kita dapat memetik pelajaran dari sinetron yang amat indah yang barusan kita tonton bersama-sama. Demikian saudara-saudara, lain waktu nanti kita berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki-aki, keluarga ini terkena penyakit kutukan, penyakit setan. Apa kamu? Mau mampus kamu ya? Hati kamu ya? Bapak terkena serangan jantung. Bapak. Bapak siapa, Pak? Cuma ingat Allah, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Allah. Abang mau bicara sama Ida. Sebenarnya Abang cinta banget sama Ida. Aida mau nggak jadi pacar Abang? Untuk saat ini, Aida belum kepikiran untuk membina hubungan yang serius, Bang. Apalagi dalam agama Islam kan nggak mengenal adanya pacaran. Jadi lu nolak gua? Iya, hah? Bukan gitu, Bang. Tapi... Alah, pasti karena gue preman kan? Jadi lu ngerasa nggak pantas jalan sama gua, iya kan? Enggak! Saya nggak mau putus dengan kamu. Oh, pasti karena wanita jalang ini ya? Heh, kamu pelet Rehan ya? Nola, kamu jangan ngomong yang enggak. Jangan sakitin dia. Dengar ya, Ri. Saya bersumpah, kamu harus tetap menikah dengan saya. Dan kamu wanita jalang. Kamu jangan pernah bermimpi menikah dengan Rehan. Ingat itu. Astagfirullahaladzim. Abang mau bunuh saya. Lama bicara, Ida. Sekarang lu harus mati. Gue benci sama lu. Segala puji hanya padamu Allah Tuhan bagi